Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-84. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, penasehat raja itu menggeram. Terasa olehnya bahwa orang yang baru datang ini mempunyai kepercayaan diri yang lebih besar dari orang yang pertama. Mungkin orang ini lebih berbahaya, atau setidak-tidaknya sama seperti orang yang pertama yang masih berada di tempat itu pula. Orang yang berkerudung hitam pertama, betapapun juga ia keheranan, namun ia mencoba menyesuaikan dirinya. Ia tidak berbuat apa-apa, meskipun ia tidak yakin apakah orang yang berkerudung hitam yang datang kemudian itu nanti tidak berbahaya baginya sendiri. Siapakah sebenarnya kalian? Sudah waktunya kalian membuka kerudung-kerudung hitam itu. Marilah kita berhadapan dengan wajah tengadah, seperti lazimnya laki-laki. Sumekar tertawa, suaranya menggetarkan isi dada meskipun nadanya rendah dan tidak terlampau keras. Bahkan Anusapati pun merasakan getaran itu menyentuh jantung. Ia tidak menduga bahwa Sumekar memiliki kekuatan yang tajam di dalam lontaran getaran suaranya. Cukup! Geram penasehat raja itu. Aku muak melihat kalian, pengecut yang sombong. Jangan menyesal kalau aku dengan sungguh-sungguh berusaha membinasakan kalian berdua. Sumekar masih tertawa, katanya di sela-sela derai tertawanya. Jangan terlampau garang. Persetan! Guru Tohjoyo itu maju selangkah. Agaknya kau memang lebih berbahaya dari kawanmu ini. Terserahlah apa saja yang akan kau katakan. Tetapi aku memang ingin berkelahi. Ingin mengetahui sampai di mana kemampuan guru Tuanku Tohjoyo yang namanya terkenal sampai ke ujung bumi. Penasehat raja itu maju selangkah lagi, namun kemudian ia berpaling kepada Tohjoyo. Tuanku, jagalah agar yang seorang itu tidak lari dari longkangan ini. Hamba akan menyelesaikan orang ini. Orang yang agaknya lebih licik dari kawannya yang pertama itu. Tohjoyo menganggukkan kepalanya, tetapi tampaklah keraguan-raguan menggetarkan dadanya. Apakah ia dapat menahan orang itu apabila orang itu benar-benar berniat untuk pergi? Tetapi kesombongannya ternyata telah mendorongnya untuk menjawab. Baiklah guru, aku akan membinasakannya apabila ia akan lari. Tetapi dadanya berdesir ketika orang yang pertama itu tertawa. Apakah tuanku dapat melakukannya? Persetan! Bentak Tohjoyo sambil mengacukan pedangnya. Cobalah kalau kau ingin dadamu terbelah. Sekali lagi orang itu tertawa, namun sebelum ia menyahut, Sumekar telah mendahuluinya.
Biarlah, jangan lari. Biarlah Tuanku Tohjoyo menganggap bahwa kau takut kepada ujung pedangnya itu, supaya tidak sia-sialah guru-gurunya mengajarinya. Guru yang ini dan guru yang satu lagi. Apakah kau mengenalnya? Bukan saja dada Tohjoyo yang berdesir, tetapi dada perwira itu pun menjadi berdebar-debar pula. Tetapi ia mencoba menghilangkan kesan itu. Sambil tertawa, ia berkata, "Ya, aku juga sudah mendengar bahwa Tuanku Tohjoyo mempunyai 2 orang guru. Bukankah dengan demikian, seharusnya Tuanku Tohjoyo menjadi orang yang mumpuni?" Sumbekar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak sempat menyahut karena penasehat raja itu membentak, "Tutup mulut kalian! Kalian akan menyesal. Selain kami yang berada di sini, masih ada 50 orang prajurit yang siap untuk menangkap kalian. Dengan satu tanda, mereka akan berlari-larian kemari." "Hei!" sahut Sumekar. "Aneh, nada suaramu berubah. Kalau semula kau mengucapkan kata-kata ini dengan kesombongan yang menggunung di hatimu, seolah-olah kau jauh lebih berharga dari 50 orang prajurit itu, sehingga seolah-olah kau tidak usah berbuat apa-apa. Cukup prajurit-prajurit itu saja. Kini nada itu sudah berubah. Kau benar-benar ketakutan. Dan kau benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Bantuan 50 orang prajurit. Bukan karena kau jauh lebih berharga dan tidak pantas untuk berbuat. Karena 50 orang itu sudah cukup. Tetapi karena kau menjadi ketakutan." "Diam!" orang itu membentak. Dengan mata yang seakan-akan menyala itu mendekati Sumekar. Sumekar tidak berbicara lagi, tetapi ia sudah siap menghadapi setiap kemungkinan. Ia sudah melihat penasehat raja itu berkelahi, sehingga sedikit banyak ia sudah dapat menjajaki kedahsyatan ilmunya. Dugaan Sumekar tidak salah lagi. Tiba-tiba orang itu meloncat menyerang dengan cepatnya, seperti tatit di udara. Tangannya terjulur lurus, seperti sepasang tangan harimau yang siap menerkam mangsanya. Tetapi Sumekar sama sekali tidak lengah. Dengan tangkas ia menghindarkan dirinya, dan bahkan dengan tangkas pula ia membalas menyerang. Sejenak kemudian maka keduanya pun telah terlibat dalam perkelahian yang seru. Seperti yang telah diduga oleh Sumekar, maka guru Tohjoyo yang kasar itu pasti memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Bukan saja untuk melawan perwira prajurit yang berkerudung hitam itu, tetapi juga untuk menghadapi orang-orang yang telah hampir masak menguasai ilmunya. Dengan demikian maka Sumekar pun harus mengerahkan sebagian besar dari kemampuannya untuk melawannya. Meskipun Sumekar kemudian segera dapat memastikan bahwa ia akan segera dapat menguasai lawannya. Namun demikian, kekuatan orang itu harus diperhitungkan apabila pada suatu saat terjadi sesuatu di dalam istana ini. Apabila ada perubahan keadaan, seandainya pada suatu saat datang waktunya, Sri Rajasa menyerahkan pimpinan kerajaan kepada Pangeran Pati, dan Tohjoyo tidak dapat menerima kenyataan itu, maka penasehat raja ini harus mendapat perhatian yang khusus. Demikianlah, maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit.
Sumekar harus melayaninya dengan sebaik-baiknya karena orang itu cukup berbahaya baginya, apalagi setelah sekian lama mereka berkelahi. Namun penasehat raja yang merasa dirinya tidak terkalahkan itu tidak dapat segera menguasai lawannya. Maka kekasarannya pun seolah-olah ditumpahkannya seluruhnya. Langkahnya dan gerak tangannya, bahkan mulutnya yang mengumpat-umpat, benar-benar tidak sesuai dengan tingkah lakunya sehari-hari. Tetapi Sumekar pun pernah mendapat tuntunan ilmu yang agak kasar juga, sehingga untuk menyesuaikan dirinya, maka ia pun melepaskan tata gerak yang kasar dan cepat, sehingga lawannya terkejut karenanya. "Setan manakah yang telah mengirim kau kemari?" bentaknya. Tetapi Sumekar tidak menjawab. Yang terdengar adalah suaranya melengking seperti suara hantu kelaparan. "Gila!" geram penasehat itu. "Sebut namamu sebelum kau mati. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan aku. Tetapi kau tidak segera dapat aku bunuh. Namun dengan demikian, kau telah membuat aku menjadi semakin marah. Dan kau akan menyesal nanti." Sumekar tidak menghiraukannya. Ia bertempur terus dengan tangkasnya. Bahkan sekali-sekali ia telah membuat lawannya menjadi bingung. "Hei, jangan berputar-putar seperti seekor anak ayam sakit-sakitan!" desis Sumekar ketika lawannya kehilangan arah. "Persetan!" Gigi penasehat itu gemeretak, tetapi ia tidak dapat mengelakkan kenyataan bahwa lawannya memang memiliki kelebihan daripadanya. Tohjoyo yang melihat perkelahian itu menjadi cemas. Ia tidak mengira bahwa ada orang yang mampu menandingi gurunya. Ia menyangka bahwa gurunya adalah seorang yang paling kuat di seluruh Singasari, kecuali ayahandanya dan Mahisa Agni. "Apakah orang itu Paman Mahisa Agni?" Pertanyaan itu membersit di hatinya. "Tentu bukan." Ia menjawab sendiri. Bentuk tubuhnya sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuh Paman Mahisa Agni. Dan siapa pulakah kawannya yang telah lebih dahulu berkelahi dengan guru itu? Ia bertanya pula di dalam hatinya. Tohjoyo menjadi bingung karenanya. Ia melihat bahwa gurunya agaknya terdesak terus. Tiba-tiba Tohjoyo menggertakkan giginya. Sambil meloncat maju, ia berkata, "Guru, perkenankan aku untuk menangkap orang ini." Gurunya yang sedang bertempur itu berpaling sejenak sambil meloncat menjauhi Sumekar. Dilihatnya Tohjoyo melangkah maju dengan pedang di tangan. Karena itu, dengan tergesa-gesa ia berkata, "Jangan tuanku, orang ini cukup berbahaya bagi tuanku. Aku menjadi muak melihatnya," sahut Tohjoyo. "Tetapi tuanku jangan mendekatinya. Tangannya seperti mulut ular yang berbahaya. Apabila berhasil mematuk tubuh kita, aku akan membunuhnya dengan pedang." Sebelum gurunya menjawab, perwira yang berkerudung hitam itu telah menyahut, "Jangan ikut campur tuanku. Ingat, hamba sekarang berdiri bebas. Hamba dapat berbuat apa saja terhadap tuanku. Kedua pengawalku akan membunuhmu." Perwira itu tertawa. Katanya, "Jangan kau banggakan. Kedua pengawal tuanku yang tidak lebih dari 2 ekor cecurut itu, hamba dapat membunuh mereka dengan sekali gerak." "Bohong!"
Salah seorang dari kedua prajurit itu menjadi seakan-akan terbakar seluruh jantungnya. Ia melangkah maju dengan pedang di dalam genggaman. Tetapi perwira prajurit itu masih tetap berdiri saja di tempatnya. Bahkan seakan-akan ia tidak mengacuhkannya sama sekali. Ia masih tetap memperhatikan orang yang berkerudung hitam yang telah terlibat kembali dalam perkelahian itu melawan penasehat raja itu. Perkelahian yang dahsyat, desisnya. Tetapi sayang bahwa kawanku yang berkerudung hitam itu agaknya akan dapat mengalahkan guru tuanku itu. Persetan! Toh Joyo mengumpat. Ia memandang perkelahian antara gurunya dengan orang yang berkerudung hitam itu dengan tajamnya. Dan tiba-tiba saja ia berkata lantang kepada kedua pengawalnya, "Bunuh dia! Aku akan ikut menyelesaikan orang itu." Tanpa menunggu perintah itu diulangi, kedua pengawal Toh Joyo itu pun segera menyerang perwira yang berkerudung hitam itu. Perwira itu pun terpaksa mengelakkan serangan itu. Mau tidak mau ia harus melayani mereka. Justru karena perwira itu tidak ingin mengalahkan lawannya dengan menjatuhkan korban jiwa, maka ia harus bertempur dengan berhati-hati. Tetapi meskipun demikian, ia masih juga sempat menyerang Toh Joyo untuk mencegahnya agar ia tidak melibatkan diri melawan orang yang berkerudung hitam itu. Toh Joyo mengumpat dengan kasarnya. Ternyata sifat gurunya sudah menjalar pula kepadanya, meskipun hanya di saat-saat tertentu di dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti juga gurunya, ia adalah orang baik yang tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Tetapi kalau gurunya berhasil menyembunyikan kesombongannya, Toh Joyo sama sekali tidak berusaha untuk menahan diri. Dengan kasarnya Toh Joyo mencoba membalas menyerang bersama kedua pengawalnya. Kemudian kembali ia meloncat meninggalkannya dan mendekati gurunya yang sedang terdesak. "Bunuh saja orang itu," katanya kepada kedua pengawalnya. Tetapi membunuh perwira itu bukan pekerjaan yang mudah, bahkan sama sekali di luar kemampuan mereka. Itulah sebabnya kedua pengawal itu hanya dapat berputar-putar sambil mengacu-acukan pedangnya. "Tetapi mereka tidak tahu menahu tentang hal ini," desis perwira itu di dalam hatinya. "Sehingga tidak selayaknya apabila mereka mengalami bencana karenanya. Hanya apabila keadaan memaksa, apa boleh buat?" Namun demikian, ternyata kedua prajurit itu terasa sangat mengganggu usahanya, mencegah Toh Joyo agar tidak mengganggu pula orang yang berkerudung hitam itu. Karena itu, maka timbullah pikirannya untuk membuat kedua orang itu tidak berdaya. "Biarlah mereka aku paksa untuk tidur sejenak," katanya di dalam hati. Demikianlah perwira itu ingin menyerang kedua prajurit pengawal itu di tempat yang langsung dapat membuat pingsan, tetapi tidak membahayakan jiwanya. Ia pernah mempelajari tekanan-tekanan di tengkuk yang dapat melenyapkan kesadaran seseorang untuk waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi sekali lagi, longkangan itu telah dikejutkan oleh suara tertawa yang aneh. Serentak orang-orang yang ada di belakang bangsal itu berpaling. Dengan dada yang berdebar-debar, mereka melihat seorang laki berjongkok di atas dinding.
orang ini pun menutup wajahnya dengan kerudung hitam. "Setan alas!" geram penasehat raja itu. "Ternyata kalian datang dalam jumlah yang banyak. Kalau begitu, aku memang harus memanggil para pengawal istana ini. Sekarang sudah tidak mungkin lagi," desis Sumekar itu. Meskipun ia menggerutu di dalam hatinya, agaknya Anusapati tidak berhasil mengekang perasaannya, sehingga ia pun telah terjun pula ke longgangan itu. "Kenapa tidak sempat?" bertanya penasehat raja itu. "Kau tidak akan dapat pergi kemanapun atau membunyikan tanda apapun. Aku dapat berteriak. Berteriak pun kau tidak akan sempat," sahut Sumekar. "Bukan karena kau tidak mempunyai waktu, tetapi kejantananmu lah yang akan mencegahnya. Menurut katamu, 50 orang itu tidak akan dapat mengimbangi kemampuanmu seorang diri." "Persetan!" geram orang itu pula. "Nah, biarlah kita bermain-main sendiri," berkata Sumekar selanjutnya. "Kita adalah laki-laki jantan. Kita masing-masing mempunyai kekuatan lebih dari kekuatan 5 orang. Marilah kita tunjukkan kemampuan itu. Bukan sekedar cerita hayal tanpa ujung pangkal." Guru Tohjoyo itu tidak menjawab. Ia menyerang Sumekar semakin garang. Meskipun dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa ia tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Namun pada itu, Sumekar itu pun menjadi cemas melihat Anusapati berada di antara mereka. Setelah meloncat turun, perlahan-lahan ia berjalan mendekati Tohjoyo. Agaknya Anusapati ingin mengetahui kekuatan Tohjoyo yang sebenarnya, sehingga karena itu dengan nada tinggi ia bertanya, "Inikah putra Sri Raja Sakinasih yang bernama Tohjoyo itu?" Tidak ada seorang pun yang menjawab. Sumekar sedang sibuk berkelahi melawan penasehat raja, sedangkan kedua pengawal Tohjoyo pun telah mulai menyerang orang yang berkerudung itu pula. Tohjoyo yang agaknya menjadi sasaran orang berkerudung yang terakhir itu pun merasa mendapat tantangan. Karena itu, sebelum orang berkerudung itu mempersiapkan dirinya, Tohjoyo segera menyerangnya. Dengan cepatnya ujung pedang Tohjoyo bagaikan lidah api yang mematuk tubuh Anusapati. Tetapi ternyata bahwa Anusapati mampu bergerak lebih cepat lagi, sehingga ujung pedang itu sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Di longgangan itu pun kemudian terjadi 3 lingkaran perkelahian. Namun sejenak kemudian mereka masing-masing mengetahuinya bahwa orang-orang yang berkerudung hitam itu ternyata tidak ingin berkelahi dengan sungguh-sungguh. Sumekar yang berhasil menguasai lawannya pun tidak banyak berbuat atasnya. Hanya kadang-kadang tangannya menyentuh penasehat raja itu. Tetapi Sumekar sama sekali tidak ingin mencelakainya. Meskipun dengan demikian, ia harus berhati-hati. Penasehat raja itu pun memiliki ilmu yang cukup tinggi. Ia melepaskan ilmunya tanpa kekangan, sedang Sumekar masih harus mempertimbangkan akibat dari setiap gerakannya. Itulah sebabnya, maka kadang-kadang Sumekar masih harus meloncat menjauhinya apabila ia kehilangan kesempatan untuk berpikir karena serangan lawannya yang datang membanjir.
Perwira prajurit yang bertempur dengan kedua pengawal Tohjoyo itu pun dapat mengimbangi lawannya dengan tanpa kesulitan. Bahkan apabila ia inginkan, ia pasti dapat mengalahkan keduanya dalam waktu yang singkat. Namun tiba-tiba saja ia masih ingin meneruskan permainan itu sambil melihat Tohjoyo berkelahi melawan orang ketiga yang datang terakhir itu. Namun segera ternyata pula bahwa Tohjoyo tidak berdaya sama sekali. Meskipun ia memegang senjata, sedang orang berkerudung itu hanya bertempur dengan tangannya. Namun Tohjoyo sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Demikianlah, maka Anusapati telah berhasil memancing Tohjoyo dalam perkelahian yang telah memeras semua kemampuan yang ada pada Tohjoyo. Dengan demikian, maka Anusapati pun dapat menilai tingkat ilmu adiknya itu pada suatu saat. Betapa Tohjoyo mengerahkan segenap ilmunya yang kasar itu, namun kemampuannya sama sekali tidak dapat mendekati ilmu Anusapati yang sudah dipelajarinya bertahun-tahun, sehingga hampir masak. Tetapi ternyata di dalam perkelahian itu, bahwa ketiga orang yang berkerudung hitam itu tidak ingin menimbulkan bencana. Mereka tidak ingin menjatuhkan korban sama sekali. Bahkan perwira prajurit yang sedang berkelahi melawan dua orang prajurit pengawal Tohjoyo itu pun membatalkan niatnya untuk membuat kedua prajurit itu pingsan. Demikian pula Sumekar yang tidak dapat diimbangi oleh lawannya. Betapapun penasehat raja itu mengerahkan kemampuannya, meskipun Sumekar harus berhati-hati, karena kadang-kadang penasehat raja itu dapat menyerangnya dengan tiba-tiba dan cukup berbahaya, namun masih tetap di dalam penguasaannya. Perkelahian yang tidak seimbang itu masih berlangsung beberapa lama. Penasehat raja yang memang sudah merasa tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu, dan apalagi setelah ia melihat bagaimana Tohjoyo hanya bagaikan golek permainan saja, benar-benar menjadi bimbang. Ia memang dapat berteriak memanggil penjaga yang ada di sekitar bangsal itu, tetapi harga dirinya telah mencegahnya. Tetapi apabila ia tetap berdiam diri, maka pada saatnya ia pasti akan kehilangan segenap kemampuannya untuk melawan. Demikian pula Tohjoyo dan kedua prajurit pengawalnya. Selagi penasehat itu berkelahi sambil termangu-mangu, maka Sumekar pun berkata, "Kami telah cukup lama bermain-main di sini. Kami sudah mengetahui sampai di mana kemampuan guru tuanku Tohjoyo yang namanya bagaikan bunga Arumdalu di malam hari dalam taman Singasari yang besar ini. Tetapi sayang sekali bahwa kemampuan yang sebenarnya sama sekali tidak seimbang dengan keharuman namanya." Penasehat raja itu menggeram, alangkah sakit hatinya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus menerima hal itu sebagai suatu kenyataan. "Kami akan segera kembali. Kami akan menyampaikan berita ini kepada raja kami, bukan Maharaja sebesar Sri Rajasa. Raja kami adalah raja dari suatu kerajaan kecil yang terpencil, yang tidak banyak dikenal. Tetapi kalian sudah dapat melihat 3 orang prajurit dari negara kami. Kami bukanlah orang-orang terkuat di negara kami yang kecil itu, tetapi kami telah berhasil menguasai orang yang paling kuat di Singasari, selain Sri Rajasa sendiri. Kami akui bahwa Sri Rajasa adalah orang yang luar biasa menurut pendengaran kami.
tetapi pasti ada orang di negeri kami yang dapat mengalahkannya." Penasehat raja itu tidak menyahut, tetapi terdengar giginya gemeretak. Ia masih memaksa dirinya untuk bertempur terus, meskipun ia tahu hal itu akan sia-sia saja. "Kau tidak usah memanggil prajurit-prajurit yang sedang mengawal istana ini," berkata Sumekar kemudian. "Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi di sini. Aku akan segera minta diri." "Persetan!" geram penasehat itu. "Kau salah sangka. Di Singasari, bukan Sri Rajasa sajalah orang-orang yang luar biasa di dalam olah kanuragan. Aku tahu, selain Sri Rajasa adalah kau sendiri. Begitu maksudmu?" "Masih ada Paman Mahesa Agni," sahut Tohjoyo yang nafasnya menjadi terengah-engah. "Siapakah Mahesa Agni itu?" bertanya Sumekar. "Yang mewakili ayahanda Sri Rajasa di Kediri saat ini. Apakah Mahesa Agni juga bernama Kuda Taksoko yang perkasa itu?" Tohjoyo menjadi termangu-mangu. Ia belum pernah mendengar nama Kuda Taksoko. "Kalau Mahesa Agni itu bukan Kuda Taksoko, maka namanya sama sekali tidak akan menggetarkan negeri kami yang kecil." Tohjoyo tidak menyahut. "Kami akan segera pergi," berkata Sumekar. "Sayang, di sini tidak ada orang yang kau sebut bernama Mahesa Agni. Lain kali kami akan pergi ke Kediri. Kami ingin membuktikan dengan cara ini betapa orang yang kau agung-agungkan itu dapat mengimbangi kemampuan kami. Selain Mahesa Agni, kami juga ingin menjajaki kemampuan Anusapati yang kini telah diangkat menjadi Pangeran Pati. Kami ingin tahu apakah anak itu telah memiliki bekal cukup bagi jabatannya itu." Penasehat raja itu sama sekali tidak berkata apapun. Tohjoyo pun menjadi termangu-mangu pula. Bahkan perwira prajurit, guru Tohjoyo dan juga Anusapati itu pun heran mendengar kata-kata Sumekar. Agaknya orang berkerudung hitam yang membantunya itu belum mengenal Mahesa Agni dan belum juga mengenal Anusapati. Dan bahkan ia menyebut-nyebut nama Kuda Taksoko yang belum pernah didengarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.